truk yang satu ini mau memilih jalan ya. Akhirnya gesekan itu Jatuh ya Pak Edi. jatuh di dalam untungnya. Hello guys, so today I'm so excited karena akhirnya aku bisa ketemu sama Sandra, Yumi, Angel setelah terakhir kali kita ketemu itu Farewell Miss Indonesia. Akhirnya we decided to go shopping makeup. Aku lagi apa lagi? Sekarang Jessica. Iya Bu. Boleh tolong saya nggak Kak? Iya Bu, ada yang bisa dibantu. Jual jam tangan ini Kak. Maksudnya Bu, jam tangannya mau dijual? Iya saya mau pulang kampung Kak. Berapa Bu? Ya secukupnya aja buat ongkos saya. Emang naik ibu bis. kampungnya di mana? Di Jawa Timur Kak. Kosnya berapa? 150. Bentar ya Bu. Tolongin ya Kak. Kami pun memberikan ibu sebisa kami dan ibu itu langsung cepat-cepat pergi. Aneh banget karena kita sampai berkali-kali kita tanya ibu kalau ada apa-apa cerita ke kami nggak apa-apa. Tapi ibu itu sangat terlihat takut dan langsung pergi. Tapi kalian sadar nggak sih? Itu memar banget, memar. Doain aja ibunya, semoga ibunya nggak apa-apa ya. Shopping. Oh my god. Ini warna yang aku pakai pas karantina. Jadi iya. pas karantina nggak sih? Aduh, I miss karantina. Aku ingat pas karantina kita itu sempat mengunjungi panti disabilitas. Aku pun memiliki kerinduan untuk melakukan kegiatan sosial dan juga ngajak teman-teman aku ini. Terutama setelah insiden melihat ibu yang tadi jualan jam memar-memar, aku jadi ingat sama satu ibu, yaitu namanya Ibu Rani. Keesokan harinya, aku dan Angel langsung menuju rumah singgah Bu Rani. Wah, kita udah sampai di Cikarang. Iya loh. Oh, emang kita hari ini jadi kemana, Dek? Oh iya, aku belum bilang kamu ya, udah sampai di Cikarang aku belum bilang. Jadi hari ini kita bakal ke rumah singgah. Oke. Nah, rumah singgah ini didirikan oleh Ibu Rani. Ibu Rani itu Dia itu dulu korban KDRT. Tapi dia mampu bangkit dari situasinya dan juga mampu membantu dan menginspirasi banyak keluarga dan orang sekitarnya. oh wow. Jadi ceritanya Yumi sama Sandra bakal nyusul dan membawa alat-alat makeup dan peralatan lain yang sudah kami beli. Halo Bu Rani. Iya Bu, aku sama teman-teman udah on the way rumah singgah ya. Oh gitu. Oh, langsung di lapangan panah aja. Tahu nggak sih Bu Rani itu adalah seorang atlet panah? Nah, jadi aku langsung excited banget mau ngajak Angel ikut ke lapangan panah. Halo Bu Rani, tuh Bu Rani lagi mana nih? Oke. Halo Bu, apa kabar? Udah lama nggak jumpa. Iya, apa kabar? Ini Angel Bu. Angel. Oh, dia surprise nih. Dia nggak bilang kalau ternyata Bu Rani sama teman-temannya ini adalah penyandang disabilitas. Ibu ini udah memanah udah lumayan lama ya, udah dari 2018 ya? Kalau mulai belajar sih dari 2018. Kami dari teman-teman disabilitas gitu yang punya keterbatasan fisik, tapi ya tetap berusaha untuk bisa melakukan sesuatu. Ibu kalau gitu saya pengen banget dong Bu lihat Ibu sama teman-teman yang lain nih manahnya gimana Oke, sih Bu. Abis siap. itu saya pengen coba belajar, boleh nggak Iya, Bu? boleh dong. Boleh. Ajarin ya, Bu? Iya, Oke. boleh. Pak Indra, ini ada
wanita-wanita cantik, perempuan cantik nih mau pada latihan katanya belajar. Setelah itu, aku dan Angel langsung nyobain, kami diajarin oleh Coach Burani dan temen-temennya. Langsung sama expertnya. Arahin ke kuning. Berat itu, berat. I'm ready to fight. Oke, good. Jujur, pas ditarik berat banget guys. Aku pikir gampang ya cuma gini, tapi ternyata berat dan juga kita butuh full concentration, satu mata ditutup terus diarahin ke kuning gitu guys. Aku langsung kaget, aku diem, ternyata masuk dong guys. Dan itu langsung yang warna kuning yang di tengah-tengah. Jadi aku sampai disadarin Angel, masuk. Terus aku sama Angel langsung lompat-lompat karena itu adalah first try aku. Dan masuk. Seru kan panahan ya? Seru banget. Nanti kalau mau lanjut lagi, datang lagi ke sini. Pasti ya, Pasti. boleh. Iya. Ibu udah mau selesai? Udah selesai nih, udah beres-beres. Mau langsung pergi ke rumah Iya, singgah? saya mau ke rumah singgah yuk. Yuk, Kenalan sama teman-teman ya. Mau. Iya. Bapak Indra, terima kasih. Sampai di sana, aku sama Ode langsung dikenalin sama teman-teman di sana yang sedang melakukan kegiatan beauty class. Oh, itu eyeshadownya dua warna ya kak? Ada coklat sama hitam. Iya. Kak, maaf. Ini penyandang disabilitas pendengaran. Oh, maaf. Kita nggak Jadi tahu. iya, kalau mau menyapa disentuh. Sentuh dulu. Iya, disentuh dulu, tanya dulu. Ini namanya Eis. Ace. Iya, Eis. Halo, Ais. Gambarnya bagus sekali. Sama-sama. Biasanya di sini banyak Mbak yang ikut. Oh, banyak. Karena keterbatasan alat, jadinya pada ngerjain yang ini pernak-pernik sama tas kayak gitu. Bu Rani pun sharing-sharing dikit kalau ternyata dulunya kelasnya itu rame banget. Jadi dengan talent mereka, skill mereka di makeup, it can really help them to survive economically and to... I think I like this one ya. Ayo dicoba dong Kak, coba. Bagus Cantik banget loh. warnanya. Iya. Aku nggak mau hitam. Kalau di mall kan ini mahal. Kami jualnya Di sini berapa, dengan Bu? harga terjangkau. Harga distributor, harga produsen itu 10.000. Murah kan? Wow. Kita bebas mau jual berapa Iya. aja di luar Kita harus sana. bilang sama teman-teman Miss juga sih. Dan aku baru tahu ternyata itu semua handmade, kerajinan tangan yang dibuat oleh Bu Rani dan tim yang ada di rumah singgah itu. Ibu dulu awalnya bikin rumah singgah ini gimana ceritanya sih Bu? Ya sebetulnya sih itu lebih ke panggilan jiwa ya. Oke. Panggilan karena saya mengalami langsung menjadi penyandang disabilitas seperti apa, mengalami ketidakberdayaan itu seperti apa, mengalami kehilangan harapan itu seperti apa. Jadi apa ya? Ya saya melihat teman-teman yang seperti itu, ya tergerak aja gitu pengen bantu. Kenapa mengalami KDRT? Saat itu saya memang nikah di usia muda ya. Jadi terasa sangat lemah dalam segala sisi. Saya pun ingin berbagi cerita ke mereka yang jangan sampai mengalami hal yang sama seperti saya gitu, atau bahkan pencegahan sebelum mereka mengalami KDRT itu. Saya ingin berbagi sama mereka bagaimana menghindari hal itu. Jadi memang tidak mudah bangkit dari korban KDRT, itu tidak mudah. Itu sangat down banget, mental kita itu sangat drop banget. Jadi kalau misalnya tidak dari kitanya yang niat untuk bergerak dan bangkit, saya rasa akan sulit. Di saat saya memutuskan untuk berpisah dengan mantan suami saya itu lama. 11 tahun saya tidak ingin
pernah menikah lagi, tetapi ada takdir yang lain. Saya ternyata mengalami kecelakaan, tabrakan mobil yang membuat saya akhirnya terpaksa harus duduk di kursi roda. Setelah sekian tahun saya di kursi roda, kok ada niat hati ingin punya suami gitu ya. Dan ternyata ada seseorang yang datang melamar saya, bertemu dengan jodohnya. True love ya, cinta sejati tidak membuat saya sama Ode menemukan rasa sayang ibu dapatkan dari suami. Iya, alhamdulillah suami saya justru sampai saat ini pun sangat mendukung saya dalam berkegiatan. Dan aku pun sangat sedih mendengar hal itu, tapi one thing that really admires me itu adalah semangat Bu Rani yang pantang nyerah. Selain ini, kita punya kuliner telur asin. Coba dong, enak banget. Setiap udah jadi itu habis, setiap jadi kita nggak menyimpan lama-lama produknya ya. Jadi itu fresh banget. Aku suka banget sama yang namanya salted egg, tapi aku nggak pernah tahu cara pembuatan telur asin tuh gimana. Itu terlahir asin dari bebeknya atau ada prosesnya dulu? Mas David nih disabilitasnya karena amputasi ya. Betul, Jadi kecelakaan. korban kecelakaan Kereta terlindas, roda kereta. Oh iya. Pada saat itu saya masih sekolah ya, 4 SD, jalan-jalan sama kawan-kawan saya di stasiun. Kelelahan, kemudian saya tertidur. Saya bangun, teman-teman saya sudah tidak ada. Nah, kemudian saya ingin naik kereta di jalur 3. Nah, kereta yang jalur pertama ini berangkat laju. Kereta yang di jalur 3 ini juga berangkat juga. Nah, saya itu bangun tidur, kemudian saya mengejar pintu kereta kalau kita mau masuk. Iya. Saya terpleset. Aduh, masuk. Iya.